Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi dengan Al-Ustaz Saiful Labana yang akan membahas mengenai pembahasan seputar Ramadan. Baiklah, langsung saja kita akan berbincang dengan Al-Ustaz Saiful Labana. Nah ini Ustaz, saya akan bertanya, di penghujung Ramadan ini sebetulnya merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi diri. Tetapi sebetulnya banyak yang belum paham tolak ukur seseorang itu sukses dalam beribadah itu di bulan Ramadan seperti apa? Ya, kita jawab pertanyaan satu persatu aja dulu ya. Yang pertama, ketika ditanyakan tolak ukur seseorang berhasil atau tidak dalam bulan Ramadan, maka kita harus mengkaji, menelaah tentang hadis-hadis Rasulullah. Contoh saja dalam kitab Al-Bukhari, di dalam Kitabul Iman, di sana dimuat 3 hadis yang ada bersinggungan dengan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah sebagaimana telah kita pahami, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Gitu. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan yang ketiga, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ternyata ketiga-tiganya, barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, barang siapa yang berdiri beribadah ketika Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah, itu riwayatnya sama. Riwayatnya sama. Pahalanya sama. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, berarti seseorang dikatakan berhasil ibadah di bulan Ramadan ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia mendapatkan maghfirah Allah. Apalagi ditambah kuat dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang di sana Rasulullah SAW berfirman, man shaumahu, barang siapa yang saum Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan dari Allah, kharaja, maka dia akan keluar. Maksud keluar itu adalah dia akan bersih minaz dzunub, dari dosa-dosa, bahkan disepertikan kayaumi waladathu ummuhu, seperti hari baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti tadi lagi, seseorang dikatakan berhasil beribadah ketika bulan Ramadan ketika dia mendapatkan maghfirah Allah. Gitu. Berarti dapat digarisbawahi bahwa tolak ukur seseorang sukses dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu adalah dengan diampuninya dosa Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, lalu apa yang dimaksud dengan maghfirah? Nah, ketika ditanyakan ta'rif atau definisi dari maghfirah, maghfirah itu kan diambil dari kata ghafara. Masdarnya itu al-ghafru. Nah, kita merujuk kepada salah satu ulama ahlul lughah yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani, yang dipakai maroji oleh para ulama dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-ghafru itu adalah ilbasu mayasunuhu mi'anid danas, yaitu memakaikan sesuatu yang akan melindungi pemakainya itu dari kotoran. Jadi digambarkan ketika seseorang mendapatkan maghfirah Allah seperti seseorang yang memakai pakaian yang mana noda-nodanya itu tidak akan terkena padanya, tapi terkenanya itu pada pakaian yang dipakai. Nah, diperjelas oleh Imam Ar-Raghib, yaitu wal maghfiratu minallah, maghfirah itu khusus dari Allah. Jadi tidak bisa manusia memberikan maghfirah kepada orang lain. Maghfirah itu khusus dari Allah. An yasunal abda min an yamasahul azab.
yaitu Allah Subhanahu wa taala memelihara seorang hamba dari azab yang akan menuntutnya. Jadi takdirkan seseorang itu melakukan dosa, lalu dia akan mendapatkan azab Allah, tapi maghfirah Allah turun kepada orang tersebut, maka tidak jadilah azab tersebut turun kepadanya karena dia telah mendapatkan maghfirah. Nah, itu arti secara maghfirah itu pengampunan yang akan menghindarkan pelakunya itu dari azab Allah. Itu yang dinamakan maghfirah. Kemudian bagaimana cara Allah memelihara orang yang mendapatkan maghfirah? Nah, bagaimana cara Allah memelihara orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah? Nah, di sini banyak rujukannya. Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam Fathul Bari, dalam tafsir Al-Manar, itu hampir semuanya sepakat. Cara Allah memelihara seseorang yang mendapatkan maghfirah. Ada 3. Yang pertama, Allah memeliharanya itu dengan cara Allah menutupi dosa orang tersebut. Udah, dosa-dosanya oleh Allah ditutup, gitu kan. Tidak akan Allah mengazabnya. Yang kedua, cara Allah memeliharanya itu adalah Allah tidak akan membuka aib serta memperlihatkan dosa-dosa itu kepada orang lain. Jadi cukup antara si pendosa dengan Allah saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Nah, ketika kita melakukan dosa, lalu orang lain tidak ada yang tahu kita melakukan dosa. Cukup kita dan Allah yang tahu, itu berarti kita telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan diri kita, tingginya kita, orang lain hormat kepada kita, itu bukan karena mulia kita, tapi karena apa? Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Bayangkan kalau setiap kita melakukan dosa, Allah perlihatkan kepada manusia, rasanya tidak akan ada orang yang menghormati kita. Nah, yang ketiga, cara Allah memelihara seorang itu, yaitu dengan cara Allah menghapuskan dosa-dosa orang tersebut dan Allah tidak akan menyiksanya pada hari ini. Itu cara Allah memelihara seseorang yang mendapatkan maghfirah. Jadi ada 3 itu saja. Ya. Cara Allah memelihara orang yang mendapatkan maghfirah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, yang keempat, yaitu ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah itu seperti apa? Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-133 sampai ke-136. Di sana Allah Subhanahu wa taala memulai kalimatnya dengan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah kepada maghfirah. Nah, maghfirah kan? Pembahasan kita tentang maghfirah. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ketika maghfirah sudah ada, wa jannatin, surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Mu'idat lil muttaqin, pun disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kan sama dengan target Ramadan. Target Ramadan kan la'allakum tattaqun. Nah, ini juga ketika orang sudah takwa, dia mendapatkan maghfirah Allah. Nah, oleh Allah pada ayat ke-134 dan 135-nya dijelaskan ada 5 ciri orang yang mendapatkan maghfirah Allah. Ali Imran 134 sampai 135. 1. Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharar. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Apa maksud keadaan lapang dan keadaan sempit? Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit itu adalah yaitu mereka fisyidati warkha. Mereka menginfakkan dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah, warkha ataupun senang. Wal mansyat wal makrah, dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Wasihah wal marad, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Wa fi jami'il ahwal, bahkan dalam setiap keadaan, apapun keadaannya itu mereka siap pergi. Itu yang pertama. Jadi ciri orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu adalah orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kazimina, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya.
Dalam Ibnu Katsir diterangkan yang dimaksud wal kaziminal ghaido itu adalah orang yang apabila marah dia tidak melampiaskan kemarahannya itu. Al-kazimah itu bahasa Arab kan, arti al-kazimah itu kan termos. Bisa kita tahu kan al-kazimah termos. Termos itu ketika diisi air panas, maka tetap ketika kita pegang dari luarnya itu terasa dingin. Padahal di dalamnya itu panas. Itu gambaran orang yang bisa menahan amarah itu meskipun bergejolak, emosi meluap-luap, tapi dia bisa menahan. Nah itu al-kaziminal ghaido. Sampai oleh Rasul disebut orang yang kuat gitu. Disebut orang yang hebat, orang yang bisa menahan amarah itu. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berkelahi. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa bela diri, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina aninnas. Ciri orang yang mendapat maghfirah Allah itu adalah orang yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Apa maksud memaafkan kesalahan orang lain? Al-Maradi menjelaskan, yang dimaksud memaafkan kesalahan orang lain itu adalah at-tajawuzu an dzunubihim wa tarku mu'akhadatihim ma'al qudrati ala zalika. Yaitu mereka memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya dan tidak melakukan pembalasan ma'al qudrati ala dzalika, meskipun dia mampu untuk membalasnya. Ditakdirkan mau membalas perbuatan orang lain yang telah berbuat salah kepadanya, dia mampu, tapi dia tidak melakukan hal itu. Wal kazimina. Nah ini lebih baik daripada yang tadi, daripada yang menahan amarah. Kalau orang menahan amarah, ada orang lain berbuat salah kepadanya, dia menahan amarah, belum tentu memaafkan kesalahan orang lain kan. Tapi ketika dia melihat orang lain berbuat salah kepadanya, lalu dia memaafkan, ini lebih baik dan ini lebih berat gitu kan. Di dalam hal pelaksanaannya dalam hal amarah. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu mereka yang apabila melakukan dosa kecil atau dosa besar, mereka langsung istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, di sini orang yang takwa yang mendapat maghfirah Allah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Melakukan dosa, tapi ketika dia melakukan dosa, dia langsung zikir kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah. Tidak ditunda-tunda taubatnya, tidak dinanti-nanti istighfarnya itu. Ini ciri. Dan yang terakhir, walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka tidak melakukan lagi perbuatan itu. Nah ini ciri ya, bagi orang yang mau diterima taubatnya, mau dihapus dosanya, harus total meninggalkan pekerjaan dosa yang dia pernah taubat. Apabila masih melakukan dosa, maka itu menunjukkan bahwa dosanya itu belum diampuni dan taubatnya. Nah 5 hal disebutkan menahan orang yang suka menginfakkan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, orang apabila melakukan dosa langsung zikir dan istighfar kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang tidak melakukan dosa yang pernah dia tobati. Apa pahalanya? Ulaika jazaa'uhum maghfirah. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tolak ukurnya. Ketika keluar dari bulan Ramadan, 5 hal ini masih kita lakukan, maka orang tersebut pasti mendapatkan maghfirah Allah. Kan mungkin keempat hal itu, keempat pertanyaan seputar maghfirah, seputar tolak ukur seseorang sukses, seseorang dikatakan berhasil menjalankan ibadah Ramadan. Nah kemudian ada pertanyaan yang kelima, ini pertanyaan di luar dari maghfirah. Kita sebentar lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ucapan tahniyah seperti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, karena masih ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin, ada juga yang mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Nah apakah kedua ucapan tahniyah itu disyariatkan oleh Rasulullah, ada dalam keterangan syariat atau bagaimana saja? Kalau untuk amal Rasulullah SAW secara khusus, kita tidak menemukan atau belum.
secara khusus Rasulullah SAW, apa yang diucapkan Rasulullah SAW di yaumul ini. Tapi ketika merujuk kepada para sahabat, nah itu udah ada keterangan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila saling bertemu pada hari Id, nah mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam hadisnya taqabbalallahu minna wa minka. Ini intinya adalah saling mendoa. Jadi hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu kan, seperti itu. Tidak ada tambahan wasiyamana wasiyamakum, gitu kan. Cukup taqabbalallahu minna. Itu yang kita temukan ada dalilnya. Insyaallah sahih dalilnya seperti itu. Terus bagaimana dengan kondisi umat sekarang yang mengucapkan minal aizin wal faizin? Nah ini yang menarik gitu. Kita artikan minal aizin wal faizin karena biasanya setelah minal aizin wal faizin itu suka dibumbuhi mohon maaf lahir batin, maka anggapan masyarakat minal aizin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Padahal kalau kita terjemahkan minal aizin wal faizin itu minal aizin dari mereka orang-orang yang kembali, wal faizin dan dari mereka orang yang mendapat kemenangan. Maka nggak nyambung gitu ketika minal aizin wal faizin mohon maaf lahir batin gitu. Satu, doanya ini minal aizin wal faizin tidak tahu riwayat siapa. Yang kedua, salah menerjemahkan. Maka oleh karena itu baiknya kita kembali kepada tahniah doa yang memang ada asal usulnya, ada secara dalilnya, yaitu taqabbalallahu minna minkum gitu. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Nah itu yang bisa jelas Ustaz. Jadi kelima poin yang dapat kita terima sama-sama penjelasan dari Ustaz, yaitu mengenai seputar maghfirah dan yang mengenai tahniah, ucapan tahniah seperti apa yang harus kita ucapkan ketika hari raya Idul Fitri. Ustaz, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan berkah dan Ustaz sehat selalu. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di dakwah online Ramadan tahun berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.